Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Undang-Undang Kesehatan telah disahkan DPR melalui rapat paripurna. Menteri Kesehatan optimis implementasi Undang-Undang Kesehatan dapat meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat dan pemerataan tenaga kesehatan. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Kesehatan pada Selasa 11 Juli 2023. Melalui undang-undang ini, pemerintah mengusulkan tambahan perlindungan hukum untuk dokter, perawat, bidang, dan tenaga kesehatan dalam meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam menjalankan Undang-Undang Kesehatan baru, Menkes Budi menyatakan ada inovasi baru untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga kesehatan di berbagai daerah, utamanya untuk dokter spesialis yang jumlahnya masih sedikit. Salah satu inovasi itu yakni kerjasama Kemenkes dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan akan menyediakan beasiswa bagi 2.500 mahasiswa kedokteran dan tenaga kesehatan baik sekolah di dalam negeri dan luar negeri. Jadi sekarang saya pengen ngomong di depan sini, semua dokter, semua calon dokter yang mau belajar kedokteran, spesialis, subspesialis, fellowship, cepat daftar karena beasiswanya dibayarin negara 2.500 per tahun. Itu termasuk nurse spesialis ya. Inovasi lainnya, Menkes akan mengundang ahli medis dunia dari rumah sakit luar negeri untuk berbagi ilmu demi peningkatan kualitas layanan kesehatan Indonesia. Dengan demikian, pemenuhan jumlah nakes khususnya dokter spesialis bisa tercapai dan menyebar secara merata di berbagai daerah di tanah air. Kita datang ke Royal College of London. Oke. Karena kenapa? Karena semua dokter di dunia bilangnya paling bagus di sana. Jadi kita mau datang ke sana, kita mau tiru aja. Udah kirim nih tim UI, tim apa, kita kirim ke sana, lihat contek kayak gimana. Malah kita minta ke dia, udah dia jadi konsultan aja deh. Bikin di Indonesia tuh seperti apa. Kalau perlu boleh nggak kalau udah lulus disertifikasi sama dia juga. Jadi lulusan kita bisa kerja langsung di Commonwealth country, di Malaysia, di Singapura, di Australia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menelaah dan mendiskusikan usulan pungutan retribusi khusus untuk wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali sebesar Rp150.000 per orangnya. Retribusi akan dikumpulkan dan akan menjadi pendapatan asli daerah dan akan digunakan untuk melestarikan budaya, alam, konservasi, serta adat di Provinsi Bali. Dinas Pariwisata Bali akan mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan biaya retribusi bagi wisatawan mancanegara atau Wisman. Bagi Wisman yang liburan ke Bali akan dikenakan retribusi sebesar Rp150.000 pada tahun 2024. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengaku pihaknya tengah menelaah dan mendiskusikan usulan pungutan retribusi khusus wisatawan mancanegara ke Bali sebesar Rp150.000 per orang. Retribusi yang akan masuk dalam pendapatan asli daerah tersebut akan digunakan untuk melestarikan alam, konservasi, serta adat dan budaya di Provinsi Bali. Pasalnya Bali merupakan tumpuan kunjungan Wisman ke Indonesia, sehingga melalui retribusi tersebut justru akan menjaga kualitas bahkan meningkatkan pariwisata di Bali. Sandiaga memastikan rencana penetapan retribusi tersebut akan melibatkan semua pihak karena beberapa pertimbangan. Ia juga memastikan dengan biaya retribusi tersebut, para wisatawan mancanegara dapat menikmati destinasi wisata yang semakin berkualitas dan berbasis budaya. Mudah-mudahan ini bisa kita sosialisasikan karena tujuannya adalah tentunya tujuannya baik agar wisatawan mancanegara yang hadir di Bali total sekarang hampir 4 juta lebih, 4,5 juta targetnya tahun ini. Dana yang terkumpulkan akan digunakan untuk melestarikan budaya kita, alam, konservasi, dan juga lingkungan dan adat dan budaya. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Cok Bagus Pemayun menambahkan, pungutan tersebut diterapkan pada saat Wisman akan memasuki Bali atau sebelum tiba di Bali. Pembayaran pun dapat dilakukan melalui e-payment atau secara digital, sehingga nilainya lebih transparan dan terukur. Cok Bagus menuturkan, hingga kini usulan pungutan retribusi untuk Wisman telah disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dan tengah dalam proses penggodokan. Rencana pungutan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga budaya, alam, dan lingkungan Bali agar berkelanjutan, aman, dan juga nyaman. Ini draft kita usulkan ke baru DPRD. Memang
adalah dasar kami mengusulkan itu bagaimana Bali menjaga budaya, alam dan lingkungannya itu Pak. Biar tetap lebih berkelanjutan sehingga Bali tetap merasa dinikmati oleh wisatawan untuk rasa aman dan nyaman itu Pak. Dan ini untuk wisatawan mancanegara ya? Betul Pak Mas Menteri. Karena memang kita sudah ajukan ke DPRD dan saya sudah presentasi juga di DPRD dan itu kita akan kenakan per orang 150.000 rupiah. Informasi lainnya pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik menggelar Creative Talks Pojok Literasi dengan judul UMKM Tulang Punggung Ekonomi Kerakyatan. Di kesempatan tersebut, Septriana Tangkari mengajak pelaku UMKM untuk mengambil peluang berkembang lebih besar melalui UMKM Go Online. Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Creative Talk Pojok Literasi dengan tema UMKM Tulang Punggung Ekonomi Kerakyatan secara daring pada Senin 17 Juli 2023. Pada acara tersebut, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Komunikasi dan Informatika Septriana Tangkari mengajak masyarakat pelaku UMKM untuk mengambil peluang berkembang lebih besar dengan melakukan transformasi digital ke e-commerce. Melalui program UMKM Go Online, Kementerian Komunikasi dan Informatika turut serta membangun dan menggerakkan usaha e-commerce di Indonesia. UMKM Go Online adalah sebuah usaha untuk membantu para pedagang UMKM agar mampu berjualan secara online, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Jadi saya rasa hari ini jangan tunda lagi, karena setelah lepas dari sini, mari kita coba kita share atau cari bagaimana kita mendaftarkan produk kita, barang kita, karena hanya KTP dan produk kita yang bisa difoto, disampaikan kepada teman-teman di platform yang ada, yaitu Lazada, Blibli, atau Tokopedia, Shopee, dan yang lainnya. Itu akan memudahkan kita untuk masuk ke digital atau hari ini e-commerce ya. Menurut Septriana, membuka toko online di marketplace sama halnya dengan membuka toko fisik. Sehingga dengan banyaknya marketplace yang tersedia saat ini, pengusaha UMKM dapat memiliki banyak cabang toko secara online. Adapun terkait pembayaran, para pelaku UMKM juga tidak perlu khawatir karena UMKM Go Online sudah berkolaborasi dengan seluruh penerbit uang elektronik berbasis server. Dengan demikian, transaksi akan semakin lebih cepat, efektif, dan efisien. Pembayaran secara non tunai itu sangat dibutuhkan, sehingga Bapak dan Ibu dengan mudahnya untuk mendapatkan pencerahan. Jadi saya rasa Dinas Koperasi dan UMKM dan minta untuk support daripada pelayanan publik ya. Jadi saya rasa semua sudah ada pelayanan publik untuk peningkatan Indonesia lebih maju di masing-masing daerah. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati menyebut anomali cuaca yang diakibatkan oleh El Nino masih akan terjadi di Indonesia hingga bulan September 2023. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan warga diimbau untuk menjalankan langkah-langkah mitigasi dampak cuaca selama musim kemarau, mulai dari menjaga lingkungan hingga terus memonitor perkembangan informasi cuaca dan iklim di seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah membahas persiapan menghadapi dampak El Nino, fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya di Samudra Pasifik bagian tengah, yang dapat menurunkan curah hujan dan memicu kekeringan di wilayah Indonesia yang diprediksi terjadi pada bulan Agustus hingga September 2023 mendatang. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati dalam konferensi persnya menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya terus memitigasi adanya peluang bencana yang terjadi akibat adanya El Nino yang dikhawatirkan akan mempengaruhi ketersediaan air dan produktivitas tanaman pangan. Dwi Korita juga mengemukakan bahwa wilayah Indonesia umumnya sudah memasuki musim kemarau yang memunculkan risiko kekeringan di daerah-daerah tertentu. Namun ia melanjutkan selama musim kemarau, hujan yang dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi basah seperti banjir masih berpeluang turun di bagian wilayah Indonesia yang berada di antara dua samudra, dilintasi garis khatulistiwa dan memiliki topografi bergunung-gunung. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan warga diimbau untuk menjalankan langkah-langkah mitigasi dampak cuaca selama musim kemarau. Oleh karena itu, kami juga menghimbau selain terus menjaga lingkungan, mengatur tata kelola air, kemudian juga beradaptasi terhadap pola tanam, juga terus memonitor perkembangan informasi cuaca dan iklim yang sangat dinamis dari waktu ke waktu dari BMKG. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.
Bali.